Assalamualaikum, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Fitriani, kelas 11-6 dari SMAN 8 Bandar Lampung. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan materi pembahasan integrasi sosial dengan mata pelajaran sosiologi dengan guru akademik Bu Septiana S. Sos. Pengertian integrasi sosial, tujuan pembelajaran, bentuk-bentuk integrasi sosial, faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial, faktor pendorong, faktor pembentuk. Bagaimana proses integrasi sosial dapat dibentuk menjadi 3 bagian yang diantaranya adalah asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Tujuan pembelajaran: yang pertama, mengetahui pengertian integrasi sosial; yang kedua, mengetahui bentuk-bentuk integrasi sosial; yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi sosial; yang keempat, proses integrasi sosial terbentuk. Pengertian integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Pengertian integrasi sosial menurut para ahli. Menurut Soerjono Soekanto, pengertian integrasi sosial adalah satu di antara bentuk proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak di dalam mengatasi permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang ada biasanya dilatar belakangi adanya kekerasan, konflik sosial, dan ancaman dari pihak lain atau kelompok lain. Selanjutnya, menurut Abdul Syani, pengertian integrasi sosial adalah tidak cukup hanya diukur dari kriteria berkumpul atau bersatunya anggota masyarakat secara fisik, akan tetapi terdapat konsensus yang menjadi pengembangan sikap solidaritas dan perasaan manusiawi. Menurut Kun Maryati dan Juju Suryawati, pengertian integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang dimaksudkan adalah perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cita-cita koersif, kekerasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial adalah: yang pertama, tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial; yang kedua, norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah; yang ketiga, adanya tujuan bersama yang hendak dicapai; yang keempat, anggota masyarakatnya merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhan-kebutuhannya; yang kelima, dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya pengakuan kebinekaan; yang kedua, adanya kesamaan dalam heterogenitas; yang ketiga, perasaan saling memiliki; yang keempat, tercapainya suatu konsensus mengenai nilai dan norma-norma sosial; yang kelima, norma-norma masyarakat tersebut konsisten dan tidak berubah-ubah; yang keenam, adanya pembinaan kesadaran; yang ketujuh, pelaksanaan asas keadilan sosial dan subsidiaritas, asas-asas etika sosial; yang ke-8, pengawasan sosial insentif; yang ke-9, tekanan dari luar; dan yang ke-10, bahasa persatuan. Faktor penghambat integrasi sosial. Yang pertama, konflik pertentangan akibat tidak tuntasnya penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, persaingan yang tidak sehat yang mengarah pada kontroversi dan perpecahan. Yang ketiga, prasangka buruk yang dilatar belakangi oleh cemburu sosial. Yang keempat, fanatisme berlebihan karena perbedaan ras, etnis, kebudayaan, agama, daerah, tempat tinggal, dan mayoritas serta minoritas. Yang kelima, perbedaan perlakuan pemimpin terhadap warga masyarakat baik secara kelompok maupun individual. Yang keenam, rendahnya sikap toleransi dalam hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir, adanya sikap masyarakat yang dianggap mengganggu keteraturan dan keseimbangan hidup di masyarakat. Proses integrasi. Proses integrasi adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur sosial yang berbeda-beda sehingga membentuk
Suatu keserasian dalam suatu fungsi. Proses integrasi sosial dapat terbentuk melalui beberapa proses, yaitu yang pertama akomodasi, yang kedua asimilasi, yang ketiga akulturasi. 1. Akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses ke arah terciptanya kesepakatan sementara yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang sedang berkonflik. Akomodasi sebagai proses interaksi merujuk pada usaha untuk meredakan suatu pertentangan dalam rangka mencapai kestabilan hubungan orang atau kelompok. Akomodasi sebagai hasil interaksi sosial adalah keadaan di mana terdapat keseimbangan setelah pihak-pihak yang bertikai dapat membaik. Nah, tanpa adanya akomodasi dan kesediaan untuk akomodasi pihak-pihak yang terlibat suatu konflik tidak akan mungkin untuk bekerja sama. Contoh akomodasi. 1. Koersi, menyelesaikan konflik dengan cara paksaan di mana salah satu pihak yang berkonflik dalam posisi yang lemah. Contohnya perbudakan, penjajahan. Yang kedua, kompromi, menyelesaikan konflik dengan cara pihak-pihak yang bertikai mengurangi tuntutan untuk mencapai penyelesaian konflik. 3. Adjudikasi, menyelesaikan perkara konflik melalui pengadilan. 4. Arbitrasi, menyelesaikan konflik dengan cara menghadirkan pihak ketiga untuk bias menyelesaikan konflik. Yang kelima, konsiliasi, pertemuan beberapa partai politik di dalam lembaga legislatif. 2. Asimilasi, yaitu proses yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu-individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga menghasilkan suatu kebudayaan yang baru dan mengemukakan bahkan menghilangkan kebudayaan sebelumnya. Contoh asimilasi. Pertama, tanjidor yang merupakan asimilasi budaya Portugis dan Betawi. Yang kedua, musik dangdut yang merupakan asimilasi budaya Melayu dan India. 3. Baju koko yang merupakan asimilasi budaya Cina dan Islam. 4. Sekaten yang merupakan asimilasi budaya Jawa dan Islam. 5. Tari lenong yang merupakan asimilasi budaya Betawi dan Cina. 3. Akulturasi. Jadi, akulturasi bisa terjadi karena adanya percampuran budaya sendiri dengan budaya asing. Maksudnya, proses akulturasi ini bisa terjadi di berbagai macam bidang. Contohnya seperti kuliner, gaya berpakaian, arsitektur, sebuah gedung, dan lain-lain. Contoh akulturasi. 1. Makam dan candi di Indonesia. 2. Masjid Menara Kudus. 3. Banyak rumah yang arsitekturnya bernuansa Cina. 4. Cerita wayang Indonesia. 5. Kesenian gombang kromong yang merupakan bentuk akulturasi. Berikut adalah contoh-contoh gambar dari akulturasi. Yang pertama candi, yang kedua Masjid Menara Kudus, yang ketiga rumah bernuansa Cina, yang keempat wayang Mahabharata, dan yang kelima gombang kromong. Selanjutnya, integrasi sosial dapat berlangsung cepat atau lambat tergantung pada faktor-faktor berikut. Yang pertama, kelompok homogenitas. Masyarakatnya yang lebih homogen cenderung lebih berintegrasi antar individu di dalamnya karena tidak perlu melakukan banyak penyesuaian. Yang kedua, kelompok besar kecilnya semakin besar jumlah anggota, semakin lambat pula proses integrasi. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin sulit pula integrasi yang terjadi karena belum menyelesaikan proses anggotanya sudah pergi terlebih dahulu. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi yang terjalin, makin cepat pula integrasinya. Baik, itulah tadi video pembelajaran dari materi integrasi sosial. Selanjutnya izinkan saya membacakan kesimpulan yang dimana kesimpulannya adalah secara umum, integrasi sosial dapat diartikan sebagai proses penyatuan individu-individu dalam masyarakat menjadi sebuah kesatuan yang harmonis dan terpadu. Yang kedua, proses integrasi sosial terbentuk melalui beberapa proses, yaitu yang pertama asimilasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga akulturasi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai dan norma-norma dan pranata sosial. Sekian pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.